Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas perkuliahan online pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada bab ketiga dengan judul materi basis bilangan bulat. Dalam penyampaian materi ini akan disampaikan oleh 3 pembicara. Pembicara pertama yaitu Intan Puspitasari, pembicara kedua yaitu Yunita Sari, dan pembicara yang ketiga yaitu saya sendiri, Firda Adelia Putri. Baiklah, kepada pembicara 1 dipersilakan. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang basis bilangan bulat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menuliskan lambang bilangan bulat dengan menggunakan notasi desimal atau basis 10. Contohnya adalah 27.145 bila kita tulis menggunakan basis 10, maka akan didapatkan hasil 2 dikali 10 pangkat 4 ditambah 7 dikali 10 pangkat 3 ditambah 1 dikali 10 pangkat 2 ditambah 4 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 dikali 10 pangkat 0. Nah, cara penulisan dengan menggunakan notasi desimal atau basis 10 adalah contoh dari sistem keposisian angka teman-teman, di mana posisi dari sebuah digit yang ditempati menentukan jumlahnya. Namun, penggunaan basis 10 bukan satu-satunya cara untuk menuliskan lambang bilangan. Dalam representasi bilangan bulat, kita mengenal 4 jenis bilangan. Yang pertama yaitu bilangan desimal atau basis 10. Lambang dasar yang digunakan yaitu dimulai dari angka 0 hingga angka 9. Yang kedua, bilangan biner atau basis 2. Basis ini hanya terdiri dari 2 angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Yang ketiga adalah bilangan oktadesimal atau basis 8. Basis ini terdiri dari angka 0 hingga angka 7. Dan yang terakhir yaitu heksadesimal atau basis 16. Basis ini mempunyai 16 lambang dasar, yaitu dimulai dari angka 0 hingga angka 9 dan dilanjutkan dengan huruf A, B, C, D, E, dan F. Huruf-huruf tersebut digunakan untuk menyatakan angka-angka yang bersesuaian setelah angka 9, yaitu huruf A adalah 10, huruf B adalah 11, huruf C adalah 12, huruf D adalah 13, huruf E adalah 14, dan huruf F adalah 15. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh yang pertama adalah contoh 3.2. Soalnya sebagai berikut. Misalnya B sama dengan 5 sebagai basis penulisan, maka lambang dasarnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Misalkan suatu bilangan bulat N dinyatakan sebagai N sama dengan 3 dikali 5 pangkat 4 ditambah 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 0 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1 dikali 5 pangkat 1 ditambah 4 dikali 5 pangkat 0, maka dalam basis 5, N ditulis sebagai N sama dengan 32.014 basis bilangan 5. Mengapa demikian? Contoh pengerjaannya sebagai berikut. Jadi, langkah yang pertama kita harus melihat dulu soalnya. Di situ sudah disebutkan bahwa N sama dengan 3 dikali 5 pangkat 4 ditambah 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 0 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1 dikali 5 pangkat 1 ditambah 4 dikali 5 pangkat 0. Kemudian dalam basis bilangan 5, N itu ditulis sebagai
N sama dengan, kita lihat dulu nih angka-angka yang ada di depan angka 5. Kita lihat dari yang pertama itu ada angka 3, kemudian selanjutnya ada angka 2, selanjutnya ada angka 0, selanjutnya ada angka 1, kemudian ada angka 4. Nah, kita lihat angka yang menyertai itu berapa sih yang ada di belakang angka-angka tersebut, yaitu angka 5. Jadi kita tulis angka 5-nya kecil di bawah. Itu sebagai tanda. Jadi 3 dikalikan 625. Kemudian kita tambahkan dengan 2 dikali 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu sama saja 5 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5, 25. 25 dikali 5, 125. Kita tambahkan dengan 0 dikali 25. Kemudian kita tambahkan dengan 4 dikali 1. Kita jumlahkan 1875 ditambah 250 ditambah 9. Hasilnya adalah 2134. N-nya sama dengan 2134. Jangan lupa kita tambahkan sebagai tanda, yaitu basis 10. Berikut ini adalah contoh cara mengubah lambang bilangan dari heksadesimal ke desimal. Berikut penjelasan salah satu contohnya. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menentukan pangkat. Menentukan pangkat dimulai dari angka yang paling belakang, yaitu 4 pangkat 0, C pangkat 1, A pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Sama dengan 2 dikali 16 pangkat 3 ditambah 10 dikali 16 pangkat 2 ditambah 12 kali 16 pangkat 1 ditambah 4 dikali 16 pangkat 0. Masing-masing pangkat yang telah kita tentukan tadi, kita letakkan pada tiap-tiap angka 16 yang ada dalam barisan ini. Angka 16 ini adalah basisnya. Lalu, huruf A dan huruf C kita ganti menjadi angka 10 dan angka 12. Selanjutnya, 2 dikali 4096, yaitu hasil dari 16 pangkat 3 ditambah 10 dikali 256, hasil dari 16 pangkat 2 ditambah 192, hasil dari 12 kali 16 pangkat 1 ditambah 4, hasil dari 4 dikali 16 pangkat 0. Kenapa di sini hanya 4? Karena tiap bilangan yang dipangkatkan 0 menghasilkan angka 1. Jadi 4 dikali 1 hasilnya 4. Selanjutnya 8192 ditambah 2560 ditambah 196 menghasilkan 10.948. Inilah hasil dari mengubah lambang bilangan heksadesimal ke desimal. Tabel konversi lambang bilangan dasar dapat membantu kita untuk mengubah lambang bilangan dalam basis 4, 8, dan 16 ke basis 2 dan sebaliknya dengan mudah. Mengubah lambang bilangan dari basis 2 ke basis 8 caranya. Yang pertama, kelompokkan lambang bilangan dalam basis 2, 3 angka dari kanan. Selanjutnya, ganti tiap kelompok tersebut dengan angka yang sesuai dengan angka pada basis 8. Ubah lambang bilangan dari basis 8 ke basis 2. Caranya, gantilah angka-angka pada basis ke-8 dengan angka yang sesuai pada basis 2. Dengan catatan, tiap satu angka pada basis ke-8 disediakan 3 tempat pada basis kedua. Misalnya, 2 basis 8 sama dengan 010 basis 2. Contoh 3.7. Basis 2 ke basis 8. Di situ ada angka 1110100 basis 2 dan akan kita ubah menjadi basis 8.
Sebelum kita rubah ke basis 8, kita harus mengelompokkan terlebih dahulu. Kita kelompokkan 3 angka dari kanan atau dari belakang. Jadi di situ didapat 1.110.100. Baru kita bisa rubah ke basis 8. 100, jika kita lihat pada tabel konversi, basis 8 adalah 4, dan 110 pada tabel konversi basis 8 adalah 6, dan 1 pada tabel konversi basis ke-8 tetap 1. Selanjutnya basis 8 ke basis 2. Di situ ada angka 6015. Basis 8 sama dengan, di situ kita lihat tabel konversi. Pada tabel konversi 6 pada basis 8 jika dirubah ke basis 2 adalah 110, dan 0 jika dirubah ke basis 2 adalah 0. Karena dengan catatan tiap satu angka pada basis ke-8 disediakan 3 tempat. Jadi kita tulisnya bukan hanya 0 saja, tetapi 0, 0, 0. Di situ nolnya ada 3. Dan 1 jika dirubah ke basis 2 adalah 1. Tetapi di situ nulisnya bukan hanya 1 saja. Kita tambahkan 0, 0 di depan angka 1 tersebut. Dan 5 jika kita rubah ke basis 2 adalah 101. Mengubah lambang bilangan dalam basis 2 ke basis 4. Contoh 10, 110, 1001 basis 2. Kita dapat mengkelompokkan dua angka dari kanan pada lambang bilangan basis 2, yaitu 10, 10, 10, 101. Lalu kita dapat mengganti tiap kelompok dua angka itu dengan angka yang sesuai pada basis keempat. Pada tabel konversi basis bilangan, angka 01 pada basis 2 itu sama dengan angka 1 pada basis 4. Angka 10 pada basis 2 itu sama dengan angka 2 pada basis 4. Dan seterusnya hingga angka 1. Ketika kita mengerjakan soal seperti ini, jangan lupa untuk fokus pada acuan tabel konversi basis bilangan agar tidak bingung ketika mengerjakan soalnya. Yang terakhir, untuk mengubah lambang bilangan dalam basis 4 ke basis 2, itu caranya adalah gantilah tiap angka pada basis bilangan 4 dengan angka yang sesuai pada basis bilangan kedua. Caranya masih sama, kita berpatokan kepada tabel. Dengan catatan, tiap angka pada basis 4 itu disediakan 2 tempat pada basis 2. Misalnya, 1 basis 4 itu sama dengan 0,1 pada basis 2. Kemudian, mengubah lambang bilangan dalam basis 2 ke basis 16 atau sebaliknya. Satu angka pada lambang bilangan basis 16 disediakan 4 tempat pada lambang bilangan basis kedua. Contohnya itu adalah 3.9 ini teman-teman. Nanti kita bisa pahami ya dengan berpatokan menggunakan tabel. Nah, secara umum cara tersebut itu bisa digunakan untuk mengubah lambang bilangan dalam basis K ke basis K pangkat T atau sebaliknya, dengan K dan T adalah bilangan asli. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan melalui grup, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.